Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, salat kita dan puasa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan yang kemarin. Jadi salah satu metodologi kelompok Khawarij yaitu adalah bi'annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dzanban ma laisa bidzanbin. Mereka meyakini sebuah dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dikafirkan oleh Utsman bin Affan sehingga dia dihalalkan darah dan hartanya? Demikian juga Ali bin Abi Thalib juga dihalalkan darahnya. Dosa Ali bin Abi Thalib menurut kelompok Khawarij adalah karena menerima proses tahkim. Yang kemarin kita bahas tentang tahkim, ini bahasa kerennya adalah arbitrase. Jadi ketika Muawiyah dalam perang Siffin hampir terdesak, lalu kemudian mereka menaikkan di tombak-tombaknya itu lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, lalu mengajak mereka untuk bertahkim, berhukum dengan hukum manusia. Jadi kita meminta keputusan. Jadi dalam kehidupan dunia itu misalnya kita punya sengketa ya dengan pihak, biasanya ada di perusahaan atau mungkin di dunia usaha itu biasanya sering seperti itu. Kemarin kita lihat ketika PT Garuda Indonesia merasa keberatan terhadap MOU terkait penyewaan pesawat, lalu dia meminta keringanan terhadap pembayaran hutang. Lalu dia meminta kepada pengacara yang ada di Inggris untuk meminta meninjau ulang MOU tersebut. Itulah yang disebutkan arbitrase. Walaupun kalah, tapi itu mana pihak yang perlu diselesaikan, itu seperti itu. Nah, di dalam pengadilan agama itu juga sama. Ketika terjadi perceraian suami dan istri, itu biasanya di ruang pengadilan agama ada yang namanya ruang mediasi. Itulah yang disebut dengan arbitrase. Dan itu dibenarkan di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 35. Fa in kiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jikalau kalian khawatir terjadi perselisihan di antara suami dan istri ya, yang ujungnya nanti perceraian, maka fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utus dari pihak laki-laki seorang hakam. Yuk, gimana kita cari solusinya? Apakah pernikahan ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Dan itu membutuhkan istihadi. Nah, istihadi inilah yang kemudian dianggap oleh kelompok Khawarij dianggap sebagai sebuah dosa, dan dosa itu dianggap sebagai kekafiran. Paham sampai di sini? Jadi Ali bin Abi Thalib menerima tahkim tersebut. Dan kata kelompok Khawarij, anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot ini, dia mengatakan tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Lalu dia bawa ayat-ayat faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang kafir. Itu klasik gitu. Ya. Kelompok-kelompok NII, kelompok-kelompok ekstrim untuk mengkafirkan negara ini ya, bangsa ini dianggap sebagai darul kufur, itu karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya,
Padahal beda. Ya, ada ulama dalam kajian-kajiannya di beberapa tempat berbeda dengan orang yang secara juhud menerima hukum Allah dan itu bisa divonis dengan hukum kafir. Ya. Juhud itu maksudnya dia menolak keras. Padahal keseharian kita itu selalu berkaitan dengan yang namanya syariat dari nyunatin anak kita, dari kita ngafanin, dari kita nguburin, itu semua syariat Islam. Ya, sampai kita masuk WC, sampai kita masuk tempat tidur, lalu berhubungan suami istri, lalu kemudian ke pasar, semuanya kita pakai syariat Islam. Hanya 3% dari total syariat Islam tersebut itu hanya boleh dimiliki oleh sebuah daulah atau negara, yaitu terkait dengan rajam, terkait dengan potong tangan atau hukum-hukum jinayat lainnya. Itu bukan hak individu, bukan hak jamaah, tapi harus negara. Karena dalam sejarah dulu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Habasyah, jadi ini ada negara rajanya itu beragama Kristen, tapi Kristen ini adil, Pak. Ini mirip kayak zaman sekarang di negara-negara yang otoriter, itu banyak pelarian politik itu lari ke luar negeri, ke Inggris, ke Amerika, ke negara-negara Eropa, lalu diberikan suaka politik, betul nggak? Itu adil negara-negara seperti itu. Ada dalam arti negara tersebut egaliter, ya, kemudian demokratis dan sebagainya. Ini sama. Jadi Rasulullah perintahkanlah kepada para sahabat untuk hijrah ke siapa? Ke negeri Habasyah, di daerah dekat Ethiopia sekarang hari ini. Nah, bertahun-tahun kaum muslimin hijrah di negeri Habasyah. Terakhir sahabat Rasulullah yaitu Ja'far bin Abu Thalib, adik atau kakak daripada Ali bin Abi Thalib, ketika dalam perang Tabuk selesai, beliau pulang dari hijrahnya dari negeri Habasyah. Ketika Raja Habasyah ini meninggal atau mangkat, Rasulullah SAW mengajak kepada para sahabatnya untuk menyolatinya. Ya, berdirilah kalian, sesungguhnya raja orang-orang saleh dari Habasyah ini telah meninggal dunia. Beliau dalam sejarah Ibnu Katsir, Thariq Tabari, dan juga ada di dalam Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah, lalu ada di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, bahwasanya Raja Habasyah atau disebut dengan Raja Najasyi itu belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca Quran, belum pernah haji, dan dia nggak punya kesempatan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Tetapi Rasulullah akui, mentakrirkan beliau sebagai raja yang soleh. Hanya karena apa? Hanya karena dia mengakui bahwa dia menerima Muhammad sebagai utusan Allah, bahwa Isa ibnu Maryam itu bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba dan rasulnya. Itu aja. Dia ini raja, belum pernah negakin syariat Islam, tapi ketika kaum muslimin disuruh berhijrah, dia berhijrah. Inilah yang kemudian, ya, ketika kita tidak bisa menegakkan syariat Islam 100%, itu jangan langsung kita kafirkan, Pak. Kita lihat dulu, ya. Menolak syariat Islam berbeda dengan orang yang menunda daripada syariat Islam itu sendiri. Untuk itulah kenapa Nahdlatul Ulama, Pak, itu menerima konsep yang namanya waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Namanya darurat, Pak. Ini darurat nih, Pak. Karena apa? Kalau Bapak pernah baca tentang fikih taghalub, fikih tentang mengkudeta negara. Kenapa? Ya, terkadang raja yang zalim tetapi dia bisa memberikan keamanan, itu jauh lebih baik daripada kondisi perang yang nggak ada habis-habisnya. Makanya kemudian para ulama dulu itu memberikan status ad-daruri, secara darurat. Dalam kaidah fikih yang namanya darurat itu adalah ad-daruratu tutbihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Artinya apa? Ya, misalnya kita di tengah hutan, lalu kemudian kita nggak ada makanan, famanittura ghairu bagin wala adin, ya,
famanigra, dan siapa yang terpaksa memakannya, ya kan, famanitra ghairu bagin, padahal dia tidak menginginkannya, wala adin, dan dia tidak berlebih-lebihan makannya, selama dia nggak mati saja. Jadi di hutan nggak ada makanan kecuali ada barang yang diharamkan, yaitu misalnya daging babi, ya, dan dia nggak makan kecuali hanya agar dia nggak mati saja. Ghairu bagin wala adin fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ada 4 tempat, Pak, ayat-ayat terkait dalam keterpaksaan. Inilah yang kemudian, ya, bisyaukah itu ad-daruh bisyaukah, ya, dalam kondisi darurat bisyaukah, tapi dia punya kekuatan. Untuk itulah kenapa Nahdlatul Ulama itu memberikan bayatnya kepada Bung Karno ketimbang kepada Kartosuwiryo. Kenapa? Karena Kartosuwiryo kekuatannya nanggung, ya. Secara legitimasi di dunia, secara de facto dan de jure, ya, pemerintahan Bung Karno jauh lebih legitimasi dari ketimbang kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemberontakan pada saat itu, yaitu NII atau Darul Islam. Ini bicara sejarah. Makanya kemudian ada kaidah yang mengatakan mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau ente, ya, antum semua di sini belum bisa menegakkan syariat Islam secara 100%, maka jangan dibuang semuanya, Pak. Jadi kalau kita hanya nggak bisa sholat berdiri secara tamam, secara sempurna, itu bukan berarti kita nggak sholat. Ya udah, kita sholat aja dengan apa? Dengan duduk, Pak. Itu kaidah ulama tuh seperti itu. Kalau celana kita kotor terkena najis, sementara kita nggak ada celana lain untuk menutupi aurat pada saat itu, ya sudah, sholat aja dulu. Kita cari nggak kemana. Maka ada kisah, Pak, kisah Uwais Al-Qarni, tahu, ya? Jadi Uwais Al-Qarni ini menjadi perbincangan di kalangan para sahabat ketika dia berada di Irak. Dia orang Yaman. Jadi ketika itu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu suka nanya kepada, ketika musim haji, nanya kepada orang Yaman, adakah di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Kalian ngapain nanya-nanya Uwais Al-Qarni, katanya. Emang kenapa? Uwais Al-Qarni itu nggak pernah sholat Jumat. Dia kalau makan itu dari tempat sampah. Anda pernah dengerin di Gus Baha ini? Anda cari di Gus Baha selama ini. Ternyata ketika ada seorang perawi hadis yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Hayyan, orang Salafi biasanya menyebutnya Ibnu Hibban. Ketemulah dia di sebuah negeri Irak. Lalu saya mau klarifikasi kepada antum, ya, Ibnu Hayyan kepada Uwais Al-Qarni. Orang-orang bilang antum nggak pernah sholat Jumat, katanya. Saya nggak pernah sholat Jumat karena saya cuma punya baju satu. Jadi kalau saya terkena najis, maka saya tidak sholat Jumat, ya, kemudian saya bergantinya dengan sholat yang lain, lalu kemudian sampai baju saya bersih baru saya sholat. Dan saya tidak punya baju, Pak. Ini saking zuhudnya, Pak. Karena saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah, ya, kalau saya ada orang yang tidak mempunyai baju sementara saya mempunyai dua baju. Jadi ada istilahnya, kalau wali itu kalau masih punya beras untuk esok hari masih diragukan kewaliannya, karena wali itu adalah wala khaufun wala yahzanun. Jadi orang itu nggak pernah takut dan sedih, ya, jadi dia tawakalnya tingkat tinggi, nggak seperti kita, ya, kita nyetok buat sebulan, baju kita kadang banyak. Nah ini Uwais Al-Qarni. Jadi sampai seperti itu, ya. Jadi kelompok-kelompok Khawarij ini itu suka menuduh, ya, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Yaitu menerima yang namanya tahkim ini. Kemudian yang kedua, salah satu yang kedua adalah yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Dalam banyak intensitas peperangan kelompok-kelompok ini, para pengkapling kebenaran itu lebih banyak ditujukan kepada dada-dada kaum muslimin ketimbang orang-orang kafir asli. Jadi yaqtuluna 'alal Islam itu artinya memerangi orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah
berhala. Ini ada di hadis Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kita lihat Pak, tuduhan-tuduhan orang-orang ini itu lebih banyak ditujukan kepada dada-dada kaum muslimin. Vonis-vonisnya lebih banyak menyalahkan kaum muslimin. Saya masih teringat Pak, 2008 sebelum saya masuk pada kelompok-kelompok ini, ketika Palestina diserang, ya, Palestina diserang oleh orang-orang Yahudi, Israel, itu mereka bikin status Pak. Ini enggak di kelompok Salafinya, enggak di kelompok Khawaridnya. Dia mengatakan begini, itu adalah hukuman bagi orang-orang Palestina karena mereka tidak mau kembali kepada din mereka, kembali kepada agama mereka. Mereka banyak berbuat bid'ah. Yang paling ekstrim kelompok-kelompok Khawarid, ya, yang tergabung pada kelompok JAD, ya, atau JAT, Jamaah Ansar Tauhid, ya. Dia bikin status begini Pak, status Hamas dalam timbangan syariat. Jadi Hamas itu divonis kafir karena apa? Karena memenangkan proses demokrasi melalui al-intikhabat pemilu, dan memenangkan pemilu tahun 2007 atas kelompok Al-Fatah pada saat itu di Gaza. Lalu dia menjadi penguasa otoritas tunggal di Gaza, dan mereka menuduh mereka adalah kafir karena menerima demokrasi. Demokrasi bagi mereka adalah kesyirikan. Siapapun pelakunya yang mencoblos dan sebagainya itu adalah kafir. Padahal ini adalah masalah-masalah yang sifatnya ikhtilaf di kalangan kaum muslimin, dan nggak sampai pada taraf ijma Pak, bahwa demokrasi itu adalah syirik kafir, sebagaimana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok semacam Hizbut Tahrir, kelompok Salafi, atau kelompok-kelompok teroris yang lain. Kenapa? Kalau dia sebuah kemungkaran, umat pasti sepakat Pak. Karena salah satu garansi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ini tidak pernah bersepakat atas satu kesesatan. Fa inna ummati lan tajtami'u ala dolalatin. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah bersepakat terhadap satu kesesatan. Maka ukurannya, parameternya mudah ketika melihat perbedaan di kalangan kaum muslimin. Saya bingung Ustaz. Ya, kelompok ini mengatakan kami yang paling benar, kelompok sana yang mengatakan kamilah yang paling benar. Mana yang paling benar sesungguhnya? Nggak usah bingung Pak. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum biswadil a'dham, di hadis Tirmidzi, dan ini adalah hadits hasan wa sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Apa kata beliau Rasulullah? Ya, kalau kalian melihat perbedaan, perselisihan di kalangan ulama-ulama Islam, di kalangan kaum muslimin, maka fa'alaikum biswadul a'dham, maka pegang yang mayoritas Pak. Siapa yang mayoritas di negeri ini? Ya. Udah, kalau dalam masa-masa fikih lihat aja yang mayoritas. Karena salah satu garansi yang Allah jamin atas umat ini, bahwasanya yadullaha ma'al jamaah, kekuatan Allah itu bersama jamaah Pak. Makanya kemudian nggak usah bingung ketika melihat perbedaan khilafiyah di kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Pegang yang mayoritas. Kemudian itu ya salah satu metodologi daripada kelompok Khawarij. Lalu pertanyaannya, sangat banyak ciri-cirinya, ya. Yang ketiga diantaranya tadi, yang kedua ya. Yang ketiga adalah haitsu intalaqa ila ayatin nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin, di mana dia suka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang khitabnya yang ditujukan kepada orang-orang kafir, lalu di copy paste Pak, ditiban, ya, diberikan kepada yang namanya wa ja'ala 'alal mu'minin. Haitsu intalaqa ila ayatin ila nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil mukminin. Jadi ayat-ayat yang kitabnya buat orang-orang kafir lalu ditimpakan kepada kaum muslimin Pak. Misalnya mereka mengkafirkan polisi dan tentara, makanya kemudian jangan aneh ya, dalam beberapa dekade ini ya, polisi menjadi sasaran penembakan oleh kelompok-kelompok. Ini fakta Pak, bukan rekayasa Pak. Karena memang penyakit ini sudah ada sejak zaman Rasulullah ya, dan itu sudah digambarkan secara gamblang. Ini sebagai sebuah bahthirun nubuwah,
kabar gembira ya, alamatun nubuwah ya, tanda-tanda kenabian Rasulullah adalah bisa yang namanya ra'yul mustaqbal, memprediksikan nanti akan ada kelompok-kelompok sempalan-sempalan seperti ini di tubuh umat Islam. Dan ketika kita membongkar masalah ini bukan berarti kita mendiskreditkan umat Islam, ini kita evaluasi Pak, karena nanti ulama-ulama udah banyak membahas masalah-masalah seperti itu ya, ayat-ayat yang kitabnya buat orang-orang kafir lalu ditimpakan kepada kaum muslimin. Misalnya begini Pak, mengkafirkan polisi dan tentara. Mereka mengatakan pakai ayat-ayat inna fir'auna wa hamana wa jududahu makanu khatiin. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 8 Pak. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah ya. Jadi berbicara tentang miniatur seorang pemimpin, seorang tentara, seorang perdana menteri ya, itu ditimpakan ya, presiden kita yang muslim disamakan dengan yang namanya Fir'aun. Sering kan dapat narasi-narasi seperti itu di WhatsApp Pak, hati-hati Pak, kita lagi digiring ya, nggak terasa gitu ya. Makanya kata Abu Musa As-Suri di dalam bukunya Dakwah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah ya, beliau mengatakan salah satu munculnya paham-paham takfiri, mudah mengkafirkan, itu ada 4 sebab Pak. Pertama adalah pemimpin yang zalim, kedua integrator yang kejam, yang ketiga adalah kebangkitan Islam yang lemah, yang keempat, yang terakhir adalah anak-anak muda yang merasa terzalimi, terzalimi. Pemimpin yang zalim yang pertama adalah pemimpin yang gak cuma zalim Pak, tapi juga pemimpin yang kemudian dinarasikan sebagai pemimpin yang zalim. Sebagaimana misalnya ya, ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang kemudian mereka merasa ya apa, dinarasikan sebagai pemimpin yang zalim ya. Jadi Utsman bin Affan itu dituduhnya kolusi, korupsi, mengangkat hanya kepada saudara-saudaranya dari Bani Umayyah ya, bahwa dia tidak mengikuti sunnah ya, dituduh tidak ikut dalam perang Badar dan sebagainya yang kemarin kita bahas. Ali bin Abi Thalib juga sama Pak, dinarasikan sebagai pemimpin yang zalim. Karena apa? Karena tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan ya, sama narasi-narasi seperti ini. Yang kedua adalah integrator yang kejam ya. Bagaimana kemarin ya 2019 kita disot bagaimana ketika Brimob polisi ngebukin mahasiswa dan sebagainya, dan itu diulang-ulang terus ya. Saya juga nggak setuju dengan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah untuk agar semua ketika kita melihat aparat jadi benci, ini masalahnya Pak, karena nggak semua aparat seperti itu. Masih ada aparat-aparat kita yang baik-baik, yang soleh-soleh ya, tapi dinarasikan seperti itu. Kita membangun kebencian dengan video itu diviralkan terus, diputar terus, yang kejam-kejam aja gitu. Kemudian yang keempat ada yang ketiga adalah kebangkitan Islam yang lemah. Artinya apa? Ketika Islam dipelajari oleh orang-orang yang tidak berkompeten Pak. Jadi fenomena hijrah tanpa guru yang baik ini, hati-hati juga cari guru ya. Sekarang kita ini gampang nyebut kata ustadz Pak, melabel ustadz ya. Akhirnya dia ngutip 1 ayat 2 ayat, kita langsung meleleh Pak ya, langsung kita jadikan sebagai guru kita ya, narasinya adalah narasi kebencian, selesai sudah ya. Maka jangan heran kalau ada orang belajar Islam bukan makin baik, dia makin susah Pak, makin ribet. Saya masih punya Pak screenshot terkait misalnya dia nggak mau sholat Jumat yang mana masjidnya itu banyak bid'ahnya, kaligrafi aja dibid'ahin Pak. Wah, imamnya masih pakai tahlilan, imamnya masih suka hobi yasinan, imamnya melakukan banyak bid'ah, tarawehnya 20 rakaat bukan 11 rakaat, dan seterusnya ya. Akhirnya yang diajak adalah kebencian. Dia nggak ada yang namanya salamatus sadr, lapang dada di dalam melihat perbedaan di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kata nasihat Ustaz Hadi Hidayat, kalau kalian ikut pengajian, halaqah, majelis taklim,
keluar dari majelis taklim tersebut Anda jadi benci dengan orang-orang di luar kelompok Anda, tinggalin. Karena ngaji ini tambah bertakwa, Pak, bukan nambah permusuhan. Ngaji ini nambah kebaikan, Pak, bukan nambah gibah. Itu kelompok itu jangan ngaji di situ, akhi, itu pelaku ahlul bidah, kita nggak boleh ngambil ilmu dengan orang-orang ahlul bidah. Jadi membatasi kebenaran itu hanya kelompoknya saja. Padahal kebenaran bisa datang dari mana saja. Al-hikmah dalatul mu'min wa hasu wajadtum ahaqqu biha. Kebaikan-kebaikan itu adalah sebetulnya sejatinya adalah milik orang-orang beriman yang hilang. Wa hasu wajadtum, di mana kalian mendapatkannya, maka antum lebih berhak mendapatkannya. Ini artinya apa? Bisa jadi kebaikan itu ada di kalangan non-muslim juga. Bisa jadi kebaikan itu ada di kalangan di luar kelompok kita juga. Tapi kemudian kita jangan pernah membatasi kebenaran tersebut bahwa itu hanya milik kita, Pak. Selama ini enggak, kebenaran hanya dibatasi hanya milik kelompok kita. Akhirnya apa, Pak? Yang jatuh kita akhirnya ta'assub, asobiyah. Merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Maka kalau ketemu dengan taklim seperti ini, kalau kata Ustadz Ahidayat, tinggalin aja. Karena ngaji itu mengajari kita pada kebenaran, bukan menambah kebencian. Ya. Itulah yang terjadi di saat ini. Nah, maka untuk itu apa solusi? Apa sih agar kita mempunyai al-ismah? Di dalam kitab Jawabus Soal, ya, fi jihad daf'i, yang dikarang oleh Syekh Atiyatullah Alibi, ya, seorang ulama yang baru saja wafat, beliau mengatakan al-ismatu, ya, min fitnatin haula'i al-maftunin al-marikin. Apa imunitas, apa, ya, daya tangkal seperti apa agar kita terhindar dari paham-paham kelompok-kelompok khawarij ini? Gimana statisnya? Pertama kata beliau adalah al-awwalu at-tamassaku bil imani jumal, yaitu berpegang teguh kepada keimanan yang global, ya. Berpegang kepada keimanan yang global maksudnya bagaimana? Jadi kalau kata seorang nenek-nenek di Naisaburi, ya, karena dia bertobat, ya, ada seorang ulama yang mengatakan, yang bertobat dari kelompok-kelompok sesat, dia mengatakan, kalau begitu saya akan beriman sebagaimana imannya nenek-nenek di Naisabur. Di Naisabur itu maksudnya nenek-nenek orang yang awam, yang dia itu cuma tahu yang namanya rukun iman ada berapa? 6, rukun Islam ada 5. Anda baik sama tetangga, Anda baik sama kaum muslimin, ya, lisan Anda selamat, ya, dan tangan Anda selamat, ya, terhadap kaum muslimin, ya, menjalankan itu saja insya Allah masuk surga. Nggak usah antum dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang sifatnya itu dakik itu artinya detail gitu, mendalam gitu, ta'amuk, perkara-perkara yang sifatnya itu rumit di dalam sebuah mazhab, apakah di dalam masalah-masalah fikih yang sebetulnya banyak ulama-ulama yang justru menghindarinya. Itu jauh lebih selamat daripada kita sotoy, Pak, sok tahu, padahal kita nggak pernah mondok, bahasa Arab nggak bisa, ya, nahwu shorof nggak bisa, kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan di Facebook yang sampai bulat muter-muter, Pak. Ya boleh akan nyimak, silahkan gitu, tapi jangan kemudian lisan kita ikut-ikutan yang perlunya sebetulnya kita nggak tahu perkara-perkara seperti itu. Dan kebanyakan, Pak, ya, yang terjadi di kelompok-kelompok kajian-kajian, ya, kajian-kajian sudah sampai membahas sifatnya yang daurah-daurah pesantren kilat sehari 2 hari, lalu keluar, ya, sampai ada ustadz yang mengatakan, kalau belajarnya benar, Pak, kita tahu, Pak, 1 jam 2 jam paham itu yang namanya bid'ah, paham yang namanya tauhid, yaitu doktrin namanya. Saya juga bisa ngedoktrin orang untuk jadi bom bunuh diri, saya bisa, Pak, 1 jam doang, Pak. Dan
Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan keringanan, rukhsah, dispensasi, kata-kata maaf, itu banyak berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Kadang-kadang ulama tuh Pak, ya kalau kata Gus Baha itu kadang nggak percaya diri Pak. Karena Pak di kepalanya ini ilmu semua, banyak referensi, dia bingung mana yang mau didikan. Dia akan lihat siapa yang nanya. Makanya ulama itu ketika ditanya aqwalu fihi, di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan haram, dan ini merupakan pendapat yang sifatnya tasyadud, karena keras dia. Kedua adalah pendapat yang tawasud, di tengah-tengah. Ini adalah pendapat yang membolehkan dengan syarat seperti ini. Lalu pendapat yang mengharamkannya, yang membolehkannya, ya, atau yang memakruhkannya. Dijabarkan semua pendapat-pendapat ulama. Lalu dia mengatakan adzunnu kada, yang saya sangka, darastu hada, yang saya sangka, atau ar-ra'yu kada, yang saya anggap. Wallahu alam. Dia tutup dengan wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia nggak tahu jawaban yang benar itu seperti apa menurut Allah dan Rasulnya, ya. Makanya kemudian dia mengatakan wallahu alam dalam banyak masalah yang banyak dibangun istihadi. Maka kata si Atiyatullah sahibul kitab ini, dia mengatakan bahwa yang bagi qati'u tama'i ilal wusulil yakin fi kulli maf'alah. Ini masalatu istihadiyah. Ya, kata dia bal aktsar mabiyun ala ghalabatul dzan. Hendaknya seorang, ya, hendaknya kita memutuskan sampai pada taraf yakin terhadap masalah-masalah yang banyak dibangun istihad. Ya. Karena apa? Karena dalam banyak masalah-masalah istihad itu kebanyakan adalah mabiyun ala ghalabatul dzan. Banyak dibangun mana pendapat yang terkuat. Jadi ulama pun mentarjih, Pak. Ya, dari beberapa pendapat-pendapat para ulama ini dia tarjih, Pak. Dia nggak kepedean, apalagi mengklaim bahwa ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Dan sekarang ini banyak orang berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya diselisihi, dia marah-marah. Gitu. Maka lazimilah yang namanya atamasaku bil imani jumali fal yuqalu al insan fi tafatsili wal furu'i allati la ya'lamuha wa la yaqaf ala ilmin fusulin fiha. Jadi la a'lam wala a'dri. Jadi hendaknya kita, ya, membiasakan terhadap masalah-masalah rincian atau masalah-masalah cabang dalam fikih. Ya, kalau memang kita nggak tahu, Pak, kita lazimi yang namanya wallahu a'lam. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ya ayuhan nas man 'alima syai'an fayuqalu bihi. Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka katakanlah, ya, sesuai apa yang dia ketahui. Wa man lam ya'lam fayuqalu Allahu a'lam. Maka kalau dia nggak tahu, maka katakanlah adalah Allahu a'lam. Fa inna man minal ilmi ayyakulu lima la ya'lamu Allah. Karena setengah daripada ilmu itu adalah kita tidak tahu. Ya, jadi Imam Malik itu, Pak, itu pernah ditanya, ya, 4 terkait dengan 46 pertanyaan, Pak. Dari 46 pertanyaan cuma 4 yang bisa dia jawab. Sampai yang nanya bilang, kami ini datang dari jauh, ya, datang ke sini nanya 46 pertanyaan cuma dijawab 4. Ya emang nggak tahu. Kalau kita kan enggak, Pak, gitu. Semua tahu aja gitu. Ngeri, ya. Padahal mondok di mana dia kita nggak tahu. Itu pertama, Pak. Jadi berpegang teguh kepada keimanan yang global saja. Ya. Insya Allah kita masuk surga. Ya, kita nggak dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang sifatnya daking atau pelik ta'amuk. Ya. Lalu yang kedua adalah asani, yaitu al-ma'rifatu bisyarri wa tattaqu, ya, yaitu mengenal daripada kejahatan kelompok-kelompok ini, Pak. Ya. Karena banyak sekali, ya, orang-orang soleh, Pak, dia hafid Quran, ya, dia orang ikhlas, ya, akhirnya dia berangkat jadi bom bunuh diri, Pak.
Itu jangan percaya dengan adanya tuduhan-tuduhan mereka ini dijebak pakai remote lah, pakai apa. Enggak Pak, enggak ada Pak. Dia ikhlas Pak jalanin Pak, ngajak anak istrinya Pak. Keluarga Dita di Surabaya, dia ajak anak istrinya. Ya, dia ngebom gereja di Surabaya 2018. Ya. Nggak ada yang jebak-jebak, nggak ada. Itu ikhlas, dia udah persiapkan sekian tahun untuk mati bareng-bareng sekeluarga. Ya. Mereka orang-orang ikhlas, orang-orang baik yang ingin Islam itu tegak, ya, Islam itu jaya, betul nggak? Tetapi karena salah cari guru, salah cari pengajian, ya, dia tidak mengenali kejahatan, akhirnya dia terperosok Pak. Kawan-kawan saya hafid-hafid banyak Pak, yang akhirnya gabung dengan kelompok-kelompok ini, ya, kelompok-kelompok pengkapling kebenaran. Ya, inilah ketika kita Hudzaifah bin Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banyak orang bertanya tentang kebaikan dan saya bertanya tentang keburukan. Agar apa? Agar saya bisa menghindari keburukan tersebut. Nah, ketika kita hanya dituntut kebaikan saja tetapi tidak mengenali keburukan, akhirnya kita terpreset, terjebur Pak dengan dalih-dalih keagamaan tersebut. Karena Ibnu Rusdi pernah mengatakan, idza aradta an tatahakkam bil jahil inna kulla taklifihi kullu batil bijilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kejahatan itu dengan agama. Kenapa? Karena agama ini menjadi motivator. Agama ini menjadi magnet daya tarik Pak. Ketika kita hanya mengenal kebaikan saja, tidak mengenali keburukan dari kelompok-kelompok yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan dia menggunakan dalil-dalil keagamaan dan dia memperkosa daripada ayat-ayat Al-Quran, ya, dia pakai ayat-ayat tersebut, dikutip ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut untuk memenangkan pendapatnya, sementara Anda tidak mengetahui tentang keburukan orang-orang tersebut, kita terpeleset Pak. Pasti kita tertelan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Karena apa? Ustaz, yang disampaikan ini Al-Quran Ustaz, yang disampaikan ini hadis-hadis Rasulullah. Bisa kafir kita kalau kita menolak ayat-ayat Quran ini. Iya betul, ayatnya betul, tapi kemudian ayat-ayat digunakan, diperkosa, digunakan untuk menghimpun, mengumpulkan manusia, memakai narasi-narasi keagamaan untuk menipu rakyat, untuk menipu kaum muslimin, ya. Sehingga kita ingin bermimpi menjadi Suriah kedua di Indonesia, agar kita ada bumi jihad di sini. Emang kalau perang enak Pak? Gak enak Pak, susah kita ngaji Pak. Ya, saya punya video anak-anak kecil itu sampai mereka, ya, apakah Anda mau dipimpin Islam? Enggak. Dia trauma Pak, karena ngeliat orang-orang yang teriak Allahu Akbar, teriak-teriak tentang Islam, berbicara tentang Islam, kerjaannya nyembelih, bunuh orang, ngebom di pasar. Akhirnya anak kecil ini trauma Pak. Tidak, saya tidak mau Islam. Dia Islam, tapi dia nggak mau Islam. Kenapa? Trauma ngeliat peperangan-peperangan seperti itu. Ya, akhirnya Pak, kalau antum lihat di Eropa, di Turki dan sebagainya, itu banyak anak-anak kecil pada jual tisu, anaknya cantik-cantik Pak. Anak-anak Suriah yang kemudian mengungsi ke Turki, ya, di sana nggak punya pekerjaan, negerinya hancur berantakan. Yang lemah iman, perempuan-perempuannya, ABG-nya banyak yang menjadi pelacur di Eropa dan sebagainya. Maka jangan pernah ngimpi Pak perang Pak. Udahlah, kita sabar aja. Ya, kritik boleh, tapi jangan bermimpi untuk jadi seperti Libya Pak. Sekarang Libya nyesal Pak. Sekarang dikuasai oleh para gangster di sana. Ya, kita mau ke Pasar Rebo, udah ada pos penjagaan, diperiksa. Ntar kita sampai Cijantung, diperiksa lagi. Itu gengnya beda-beda Pak. Ntar kelompok ISIS, ntar kelompok Al-Qaeda, ntar kelompok Ikhwanul Muslimin, nanti kelompok ini. Semua milisi, setiap ormas itu punya milisi semua Pak. Pusing nggak kita dengar kayak begitu? Libya Pak, sampai mereka nyesal kalau begini udahlah Gaddafi aja lah yang berkuasa. Ya, daripada ancur-ancuran kayak begini, mendingan Gaddafi aja. Yang ketiga adalah Ar-Rabi.
Asalis ada at-tamassaku bil muhkamati wadihat al-bayyinat wal qat'iyat wal ma'lubatu minad din. Summa ashkala min masaili wa ma yuraddi 'alal insani. Nah, jadi gini Pak, at-tamassuku bil muhkamat maksudnya berpegang teguh kepada perkara-perkara yang sifatnya apa? Muhkamat Pak, yang pasti-pasti saja. Ya, wadihat yang dijelaskan secara wal bayyinat ya, wa qat'iyat dan pasti ya. Maklum minad din yang dikenal dalam agama. Udah itu aja. Dan ditetapkan oleh para ulama-ulama kita, jangan sampai kemudian kita banyak menyelisih daripada jumhur kaum muslimin. Ya, ada ajaran-ajaran baru yang aneh-aneh, udah nggak usah. Yang pelik-pelik, yang bikin kepala kita pusing. Ya, ini kan kita enggak kan? Kadang kita nggak tahu diri sama diri kita sendiri gitu. Kita maksa-maksain ingin memenangkan pendapat kita dan aliran kita. Lalu kemudian adalah al-ma'rifatu bi anna haula'i qaumil khawarid al-marikin atau al-ma'rifatu anna fi usulid dhalal, yaitu mengetahui daripada pokok-pokok kesesatan daripada kelompok-kelompok ini, sama dengan tadi yang kedua. Ya. Kita dituntut untuk hanya sampai dikatakan seperti ini, ma'rifatun anna min usulid dhalal haula'i qamin al-marikin annahum la yufariquna baina darajatin al-masaili wa maratibul adillah wa inna zaimu khilafi dzalika fal waqi'u yukadzibuhum takdziban sharihan. Jadi ya, mengenali daripada pokok-pokok kesesatan mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang la yufariqu baina darajatin, enggak mengetahui tentang derajat ya, terkait membedakan antara permasalahan-permasalahan rincian dan maratibul adillah, maksudnya tertib dalam terkait masalah dalil Pak. Karena kenapa Pak di pondok pesantren semacam Nahdlatul Ulama itu ketika para pemula itu belajar yang namanya kitab Waraqat Pak, usul fikih Pak. Jadi kitab usul fikih ini adalah jembatan antara untuk memahami Quran dan realitas yang akan kita hukumi. Ilmu alatnya untuk memahami itu adalah usul fikih. Ya kan? Kalau dia nggak paham usul fikih lalu dia berfatwa Pak, sementara dalam ayat Al-Quran itu ada nasakh mansuh, ada makna am, makna khos dan sebagainya, lalu dia berfatwa Pak, itu dia akan banyak menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan banyak orang lain Pak. Makanya kemudian di kalangan para najiin itu belajar waraqat dulu Pak, nanti sarahnya lagi. Jadi belajar itu urut dan runut, tidak lengkap-lengkap Pak. Di kubu sana, di kelompok-kelompok para pengkapi kebenaran itu cuma belajar tentang misalnya min usulul fikih karangan Syekh Utsaimin yang masih sangat dasar sekali. Itu kalau cuma belajar itu lalu dia bisa terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang ekstrim tanpa bisa mengkomparasi dalil Pak, dia akan banyak menyesatkan. Makanya inilah kemudian Pak, dia intoleransi, tidak menghormati pendapat orang lain dalam masalah-masalah furu' dan ijtihad, itu merupakan tangga daripada tangga-tangga terorisme Pak. Sering saya katakan bahwa seorang teroris itu tidak akan ujuk-ujuk melakukan aksi teroris sebelum dia punya paham-paham intoleransi dulu, radikal baru teroris Pak. Seorang teroris sudah pasti intoleran dan radikal, tapi seorang intoleran dan radikal belum tentu jadi teroris. Tapi semua alumni teroris berangkat dari paham-paham yang namanya intoleransi. Dia sudah punya kebencian kepada orang lain, karena memang madrasah-madrasah mereka tidak diajarkan bagaimana menghormati pendapat orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari paham-paham seperti itu, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita ditunjuki jalan yang benar, jalan yang baik, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ila muwaffiq ila aqwamit thariq.